Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pagi yang cukup bersih, indah dan dingin ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengasih dan mengasuh jiwa kita dengan segala keterbatasannya, sehingga kita ikhlas mudah-mudahan untuk sejenak bermunajat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengharap ridhonya, mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang kita lakukan ini menjadi salah satu ekspresi jiwa kita yang sangat lemah, sehingga kelemahan kita, kemampuan terbatas kita, sesuatu yang tidak begitu banyak yang ada dalam diri kita. Yang ada adalah kelemahan, kehinaan, tidak sedikit khilaf dan salah, bahkan dosa-dosa kita. Tetapi kita pede aja, confidence yang penuh, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, sehingga kasih dan sayangnya yang dianugerahkan kepada kita pasti akan bisa memberikan yang terbaik, karena kasih sayangnya lebih luas, sehingga ampunannya, maghfirahnya akan senantiasa dibuka dan dibuka, sehingga seberapapun dosa dan khilaf kita, Allah akan mengampuninya. Inilah yang kemudian diperintahkannya, bahwa amalan-amalan yang berat timbangannya dikelak kemudian kita mengharap kepada Allah dan menghadapnya, yaitu bacaan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi ilman nafi'an wafiqni amalan salihah. Satu ketika ada seorang penggembala yang memang terkenal dalam gurun pasir itu. Sistem penggembalanya atau sistem carane angon kambing dan sapi itu dengan memakai kuda. Sang penggembala berkuda, bahkan ada juga yang membawa yaitu kalbun. Untuk apa? Untuk menjaganya. Sehingga dengan kemampuannya untuk menghalau ratusan bahkan ribuan kambing-kambing serta sapi itu, seperti dalam film koboi itu ya. Nah, di tengah-tengah suasana dia sibuk menggembalakan kambing-kambing itu, ternyata datanglah waktu sholat. Diceritakan di dalam Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, ternyata disampaikan pada saat itu adalah sholat zuhur, sholat siang ya. Nah, di tengah-tengah suasana si penggembala itu
menghalau dengan sekian ratus bahkan sekian ribu kambing-kambingnya, dia memiliki komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di kesempatan itulah kemudian dia turun dari kudanya, mencari tempat untuk menunaikan sholat dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sang penggembala ini bukan sendirian, karena juga ada hewan-hewan yang sama. Sudah lazim dia memasuki savana yang cukup luas, sehingga suasana padang pasir itu sangat luar biasa. Abah seringkali melihat betapa kabilah-kabilah atau para penggembala onta itu sangat sibuk, karena tidak ada satu. Di sepanjang jalan dari Jeddah menuju ke Makkah itu kanan kirinya semua padang pasir, dan ada sekedup itu semacam tenda-tenda itu banyak. Nah, di antara beberapa kelompok penggembala ini, kebetulan hanya satu kelompok itu yang kemudian mengambil salat, dan kemudian di dalam hatinya dia memohon kepada Allah dengan sholat itu. Dan ketika sholat, ternyata di tengah-tengah kerumunan hewan itu ada harimau yang kemudian bersama-sama untuk ketika sang penggembala sholat, harimau itu ternyata dia jalan mengitari kambing-kambing serta onta itu, sampai kemudian teman-temannya pun melihat peristiwa tersebut. Usai menunaikan sholat, sang penggembala itu kemudian melihat langsung bahwa kambing-kambingnya sedang dijaga oleh harimau. Nah, di kesempatan peristiwa itu temannya sudah banyak yang lari, karena tahu persis bahwa kambingnya sang penggembala itu dijaga oleh harimau yang kemudian dia mengitarinya. Setelah usai, harimau pun itu lari. Kemudian menjadi viral kalau saya perang ya, peristiwa kambing sang penggembala itu dijaga oleh harimau. Tidak disebutkan harimau itu berapa, karena saking pokoknya harimau begitu saja. Dan kemudian dia pun juga mengatakan, ketika banyak sekali yang menanyakan apakah betul-betul Anda melihat tersebut, karena yang menyaksikan adalah teman-temannya sepenggembala itu, akhirnya semuanya terkhabarkan. Dan pada saat yang bersamaan saya tidak tahu, dan saya tidak mengira kalau harimau yang memang seringnya itu memakan kambing-kambing yang digembala oleh orang-orang di sini, tapi justru pada saat saya sholat di waktu yang tepat, yaitu waktu siang itu, zuhur, katakan begitu, maka Allah melalui kudrah dan iradatnya, siapa lagi kalau bukan Allah, yang menggerakkan hati harimau itu tidak makan domba-domba atau onta, tapi justru menjaga. Karena apa? Dia menjaga salatnya, mengingat kepada Allah. Barang siapa dalam kesibukannya dia mengingat kepada Allah, dan ingatannya itu ditunjukkan dengan ekspresi ibadah, maka Allah pun akan mengingatnya dan akan menjaganya. Subhanallah. Kisah ini Anda bisa baca di dalam kisah-kisah keajaiban sholat oleh mungkin di perpustakaannya Abah itu, dalam lamarnya Abah ada. Jadi kehebatan sholat, maziyah kelebihan sholat yang kemudian terjaga, sehingga sesiapa sesuai dengan hadis yang kemarin kita kaji, barang siapa yang menjaga dirinya dari Allah, artinya di mana, kapan dan bagaimanapun sadar bahwa Allah melihat hambanya,
la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan hambanya benar-benar melihat, menyaksikan bahwa yang dilakukannya, yang ciumnya, yang dilakukannya, yang dikerjakannya, yang didengarnya, semuanya adalah terpantau, bahkan tetesan rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menyadari bahwa Allah yang menggerakkan, yang memberikan semuanya atas apa yang bisa kita lakukan, maka Allah akan menjaganya. Kalau sang penggembala meninggalkan kambing-kambingnya, logikanya adalah ketika dia menggembala ada kuda, ada baungnya yang untuk menghalaunya. Tapi ketika sholat justru kambing-kambing itu diam, tidak kemana-mana karena takut ada harimau. Karena harimau tiba-tiba menjaga hewan-hewan ternak itu. Nah, ini adalah satu gambaran betapa haibah. Haibah itu wibawa. Haibah yang diberikan Allah kepada hambanya yang ahli ibadah, yang diberikan oleh hambanya yang rajin, yang diberikan kepada hambanya yang mengingatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kuasa apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Anak-anakku dan saudara-saudara, inilah sebuah realita kehidupan. Maka di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca, disampaikan kepada sahabatnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba agar bisa mengingat senantiasa kepadamu, mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan beri kami kemampuan ibadah yang baik sesuai dengan apa yang Engkau wajibkan kepada kami. Nah, jadi kita tidak bisa sendirian. Semangat kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah itu kalau tidak dikerentekkan dan digerakkan hatinya oleh Allah, tidak akan mampu. Ya, seperti kita lah, sudah Kang Gifari sudah ayo bangun, kemudian Kang Alif juga ayo bangun, tapi survei membuktikan teman-teman pun masih terlena gelap dalam tidurnya, kan? Begitu juga di mbak-mbak itu, mereka mungkin masih terlelap dalam tidurnya, dan itu hak mereka. Maka nampaknya inilah yang kemudian disebut keterpanggilan jiwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allahumma a'inni ala zikrika artinya apa? Memohon kepada Allah agar ingatan kita tidak dilupakan. Ingatan kita kepada Allah tidak hilang dan sirna. Ingatan kita kepada Allah tidak kemudian saknyet itu apa? Ya saknyet ya. Tiba-tiba ingat, tiba-tiba lost begitu ya. Maka memang benar bahwa al-imanun yazidun wa yanqus. Iman itu posisinya naik. Kalau pas naik, masya Allah, tidak ada kata yang terlewatkan. Semuanya terorientasikan kepada ibadah. Kuliahnya berangkat bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, sampai ke kampus mengikuti ta'lim para dosen yang kemudian menjadikan kondisinya mampu bisa mengakses informasi dari transformasi ilmu yang diberikan oleh para dosen. Usai kuliah semangat dan kemudian mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semangat. Aktivitas apapun kalau iman yazid bertambah, maka aktivitas ini yang luar biasa. Maka kita berharap ketika kelak nanti kapan dan bagaimanapun kondisi kita, ketika pas naik iman kita dan betul-betul usul kepada Allah, melaksanakan perintahnya, Allah ambil nyawa kita. Artinya apa?
Kesiapan mental, spiritual dan rohaninya. Pada saat itu Allah memilihnya kita untuk menghadapnya. Subhanallah. Tapi tidak usah ingat-ingat mati ya. Oleh karena itu ingat boleh, tapi tidak usah mengharap kapan matinya. Jangan. Karena kita ini pasti punya semangat. Matahari insya Allah masih terbit dari ufuk timur dan masih normal-normal saja. Kiamat kapan, the day after kapan, udah, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempunyai satu biji di tangan dan kemudian kita mampu untuk menceblokkannya. Menceblokkannya itu apa? Apa yang kemarin? Menanamnya. Tanamlah bibit itu, tanamlah pohon itu, tanamlah apa itu tetukulan itu, tanamkan. Yang penting kamu tanam buah itu, tanam bibit itu, tanam pohon itu, dan urusan kiamat adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Adalah sebuah kesempatan, maka diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih kebahagiaan dan kebaikan. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis, badiru bil a'malis shalihah fasatakunu fitanan kaqita'il lail muzlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu wanti-wanti dengan bersegeralah engkau berbuat amal kebaikan dan kebajikan. Badiru bil a'malis shalihah. Amal saleh adalah amal kebaikan, tentu sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya, kepada makhluknya kecuali sesuai dengan kadar kemampuan kita. Maka ketika kita bisanya mengucapkan alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, jika ini yang kita punya, berikan kepada adik kita, kakak kita, saudara kita, teman kita. Ketika bisa memberikan Fatihah kepada orang lain dan Fatihah itu masih diamalkan dan kita kelak akan meninggal dunia, Fatihah itu masih ada dan terus dibaca, maka paket pahala akan terus mengalir ketika kita di alam barzakh. Subhanallah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak akan hilang, tidak akan keliru, tidak akan kelewatan. Dalam artian apa? Tidak akan hilang apa yang kita lakukan. Meskipun sebesar atom, kebaikan akan terus tetap meningkat kebaikan itu, dan sebaliknya kalau kejelekan pun juga akan terus ketika diamalkan kejelekan itu dan kita yang memberikan kejelekan itu, maka terus akan mendapatkan paket-paket siksa atau paket-paket dosa sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka barang siapa menanam kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan ila khairi. Barang siapa yang menanam kebaikan-kebaikan dan kebaikan itu masih terus continue setelah kita tahu bahwa kontinuitas amaliyah kita yang kita berikan hasanah, maka kita kemudian tidak ada, maka akan memberikan hasanah itu kepada kita. Oleh karenanya diperintahkan badiru bil a'malis shalihah, cekat bersegeralah engkau untuk berbuat amal saleh. Kalau dalam pepujian kampung itu, dadi wong Islam kudu sregep nggone berjuang, jo enak-enak mangku dengkul sangga uang. Nah, uang itu begini. Yen berjuang orang susah mamang insyaallah besok diparingi menang. Wah, ini jadi semangat untuk berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, tidak boleh berpangku tangan, leha-leha.
Yuk semangati, karena akan mendapatkan winner, piala dari apa yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Yen sing pinter berjuang karo ilmune, yen sing sugih berjuang karo bandane, yen sing sehat berjuang karo tenagane, yen sing melarat berjuang karo dungane. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Ada job description-nya, ada pembagian, dan ada sesuai dengan proporsinya. Sehingga kita ini punya apa? Sing mbok duweni apa, maka berjuanglah dengan yang engkau miliki. Kalau berjuangnya hanya bisa memberikan guyu saja, mesem saja, senyum, smile saja, sedekah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada sanak kadang familimu, kepada sahabatmu adalah sedekah. Smile adalah ekspresi dari friendly, ekspresi dari keramah tamahannya. Berbeda dengan senyumnya diplomat. Dia senyum tapi kadang maaf menghabiskan harta negara. Ya, lain dengan senyum kita. Senyum santri itu senyum tulus. Kalau pas tidak punya apa-apa senyumnya agak kecut-kecut gimana gitu ya. Kalau pas punya apa-apa senyumnya agak lebar ya. Kalau pas, nah itu pokoknya senyum itu penting ya. Apalagi senyum itu bisa membuka satu saraf-saraf yang ribuan, bahkan 350.000 saraf yang akan bisa menambah kesehatan wajah. Lihat aja wajah-wajah yang sering senyum. Nah kita itu kan bisa terlihat aneka model wajahnya ya. Tapi kalau wajah nggak pernah senyum itu lempuru ya, lempuru kayak duit kucel gitu ya. Ya, duit kucel aja. Soalnya kok lempuru ya. Nah, oleh karena itu senyumlah, senyum yang banyak ya. Setelah nanti ini pulang senyum. Wadah, tapi harus ada temannya. Kalau enggak nanti temannya bilang, udah lama ya begitu ya. Aduh, nah gitu ya. Oleh karena itu senyum itu penting. Tabassumuka. Maka kalau tidak punya apa-apa, mesem saja itu sedekah, amal soleh. Nah, badiru bil a'malis sholihah, bersegeralah engkau berbuat amal soleh. Kenapa Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu memerintahkan umat terkasihnya ini untuk melakukan cekat-cekat bersegera? Terengginas. Terengginas itu apa? Mbak, terengginas itu apa Mbak? Terengginas, ini bahasa kampung. Terengginas loh, orang ngerti. Ini cah anyar-anyar cah kota-kota ini, cah modern milenial nggak ngerti terengginas. Terengginas itu, wah, ya terengginas sih. Angel bahasa Indonesianya. Apa Kang Gubari? Tertindas. Tertindas, tertindas itu. Terengginas itu energik bahasanya ya. Terengginas itu energik. Jadi umpamane siap, siap, tidak ada kata mau saya enggak siap. Apa wis siap bae. Iso gak iso siap. Wah, Masya Allah itu ya. Motivator kan begitu ya. Siap. Nah, kamu coba baca siap. Padahal keliru bacanya. Enggak apa-apa, yang penting siap dulu. Ini adalah memupuk motivasi. Jadi kalau motivasinya tinggi, siap. Energik itu terengginas. Fasatakunu, karena Kanjeng Nabi perso. Fasatakunu fitanan kaqita'il muslim. Beberapa kali pernah Abah sampaikan di dalam majelis ini. Fasatakunu fitanan kaqita'il muslim. Maka akan datang fitanan, jamaknya. Ini adalah fitnah. Bukan hanya fitnah saja, tapi fitanan, banyak fitnah muncul.
Entah itu fitnah dari orang-orang yang berilmu, yang kemudian menyampaikan ilmunya di media sosial, ternyata ilmu itu menyesatkan. Fadhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Banyak fenomena-fenomena ustadz yang sekarang ini sedang dipantau oleh aparat negara dan dipantau oleh para ulama, mengaku mampu dan belajar beberapa tempat-tempat agama dan tempat-tempat pendidikan yang tinggi, tetapi ceramah yang disampaikannya, materi yang disampaikannya menyesatkan umat. Anda, anak-anakku, bisa buka YouTube sekarang ini, betapa banyak mereka yang melecehkan agama, melecehkan ilmu dengan menyampaikan hal-hal yang memang kontroversial. Kenapa? Karena memang dia mempunyai tendensi yang sendiri berbeda, bukan untuk mensyiarkan agama. Tapi lihat, kemarin kita tahu siapa itu orang orientalisme. Mereka menjelaskan Islam ngerti, tapi dia mencari sisik-sisik dan bagaimana memasukkan ajaran yang disampaikannya untuk menyerang Islam, mengganggu Islam, mencemooh Islam, menghina Islam. Nah, muncul. Oleh karena itu, inilah yang kemudian kita harus waspada. Fitnah para kiai, para ulama. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari disebut sebagai orang biasa, tidak punya apa-apa, tidak punya kontribusi terhadap negara ini. Semua adalah fitnah. Banyak hal yang kemudian fitnah itu muncul tidak hanya 1, 2, 3, tapi sudah memasuki ruang publik, yaitu di media sosial. Hanya hati yang punya akar kekuatan iman dan jiwa. Kita akan bisa memahami mereka, tujuan mereka. Tapi yang jelas kita mempunyai komitmen. Maka Kanjeng Nabi 14 abad yang lalu sudah wanti-wanti, fasatakunu fitanan kaqita'il mudrim. Cepat kamu berbuat amal soleh, karena satu saat nanti muncul fitnah-fitnah yang bertebaran di mana-mana, kanan, kiri, depan, belakang kita semuanya. Ketika fitnah itu muncul, yang terjadi adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Tiba-tiba ada orang-orang itu, ekspresi atau yang disampaikan rajul itu adalah mewakili dari seluruh people dan masyarakat. Yusbihur rajulu mu'minan, paginya ada orang-orang laki-laki mereka, dan itu include termasuk secara universal yang manusia. Yusbihur rajulu mu'minan, paginya dia beriman kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larang-larangannya, dia menyampaikan dan melakukan semua kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tapi wa yumsi kafiran, sorenya ingkar kepada tauhid, sorenya meninggalkan ajaran agama, meninggalkan keyakinan agama yang dibawanya. Terus wa yumsi mu'minan, sorenya iman dia, melaksanakan perintahnya dia, sholat dia, puasa, haji, bahkan wa yusbihu kafiran, paginya dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir. Kafir itu seperti bahasa Inggrisnya cover. Cover itu penutup bantal, penutup kasur, itu namanya cover bed. Maka kalau orang kafir adalah orang yang tertutup mata batinnya, dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatan wa lahum azabun azim. Ditutup, khatamallahu ala qulubihim, ditutup hatinya. Meskipun suara adzan berdenging, bersuara lantang dekat rumahnya, tetapi nggak tersentuh hatinya, malah bilang adzan kok keras-keras, bribene wong turu, nah gitu ya. Masya Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim,
Sampai himmat apa? Pendengarannya dibudekkan. Kenapa? Tertutup sudah. Entah itu mau menyeru kebaikan, dia tidak mau mendengarkan kebaikan itu. Wa absarihim, dibutakan matanya. Tidak dipakai untuk melihat bagaimana keindahan dunia ini, bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia afala taqilun, afala tatafakkarun, apakah engkau tidak menggunakan akalmu, tidak menggunakan pikiranmu, afala tubsirun, apakah kamu tidak memakai dan menggunakan penglihatanmu? Ini Allah Subhanahu wa taala tanya kepada hamba makhluknya. Wa nafsarim ghisyawatu wa lahum adzabun alim. Maka disediakan sesuatu yang spesial untuk mereka, azab yang pedih. Oleh karena itu badiru bil a'mal salihah fasatakunu fitanan kaqita'il muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Apa yang menyebabkan semua itu? Hadis ini dilanjutkan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Keyakinannya, keimanannya, jati diri yang oleh Allah diimankan, diberikan sesuatu yang terbaik, tapi dia mengingkari. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena imannya, keyakinannya dibarter, ditukar dengan kepentingan-kepentingan duniawiah. Entah itu ingin menjadi orang yang menjadi naik kekuasaannya, politis, atau bahkan keinginan-keinginan duniawiah. Labelitasnya adalah niat-niat nawaitunya beribadah dan berjuang, tapi ternyata labelisasinya adalah keinginan untuk memperoleh harta benda. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ketika perang Uhud di Madinah, pasukan yang berada di Jabal Rumat, 40 pasukan penembak jitu dari para sahabat itu sudah dipesan Kanjeng Nabi, jangan turun kamu, jangan turun sampai perang selesai. Ternyata perang berkecambuk di episode pertama, menang, sukses, bahkan musuhnya kocar kacir. Tetapi ketika ada teman-temannya yang di bawah berhadapan langsung itu melihat ghanimah pampasan perang yang banyak, sehingga mereka berebut untuk mencari, menggapai, dan bahkan untuk mengumpulkan ghanimah itu. Ternyata 40 penembak jitu yang di Jabal Rumat itu. Maka kalau Abah ke Mekah atau ke Madinah, jarang jamaahnya jangan naik di Jabal Rumat, karena Jabal itu, gunung itu adalah konon mereka munafik, dan bahkan dia mengikuti apa yang menjadi kemauan nafsunya sehingga meninggalkan pesan-pesan Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah sudah sampaikan, bilang jangan turun apapun yang terjadi. Ketika temannya melihat ghanimah pampasan perang, mereka yang di atas kader itu bingung. Kemudian wah enak-enak, ada yang dapat dapat itu, masya Allah. Akhirnya semua turun, hanya tinggal satu orang yang berada di sana. Hebatnya ketika semua turun, Khalid bin Walid yang pada saat itu menjadi panglima perang dari orang-orang kafir berbalik mengajak teman-teman yang lain untuk menggantikan posisi Jabal Rumat itu, dan survei membuktikan episode peperangan yang kedua Uhud kalah. Bahkan wajahnya, giginya baginda Rasulullah SAW tanggal, dan bahkan Sayyidina Abu Bakar terpanah pahanya. Banyak sekali orang-orang muslim, bahkan disebutkan 70 penghafal Al-Quran wafat dalam medan peperangan di Uhud. Pamannya Rasulullah SAW, Sayyidina Hamzah, Lion the Desert, tertombak oleh Wahsy di dadanya, dan Hindun waktu itu masih kafir, membedah bahkan menyobek dadanya, diambil ulu hatinya, dan kemudian dikemah-kemah oleh Hindun. Itu adalah tragis
70 sahabat Nabi yang wafat, pamannya Nabi kemudian ditombak dan diambil dan bahkan dibelah dadanya oleh seorang perempuan kafir waktu itu namanya Hindun. Kelak kemudian dia masuk Islam dan kemudian itu peristiwa yang luar biasa. Maka turunlah ayat Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang wafat di jalan Allah itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi mereka hidup sejatinya dan menantikan dan senantiasa mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini kuburnya 70 syuhada Uhud masih diziarahi ribuan, ratusan, jutaan orang seluruh dunia karena berdoa agar jenazah-jenazah itu dimuliakan oleh Allah karena syahid fi sabilillah pada saat peperangan Uhud. Hadirin anak-anak dan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dunia dari dulu sampai sekarang memang mengganggu. Tetapi dunia memang sebagai tempat untuk ujian. Sehingga kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tempat ujian. Abah doakan Anda menjadi orang-orang yang kaya. Amin. Menjadi orang-orang yang pintar, menjadi orang-orang yang memiliki weather kemenangan kelak di kemudian hari, dan komitmen yabi'u dinahu bi aradin dunya adalah itu kelakuan perilakunya orang-orang yang ingkar kepada tauhid. Mereka menjual agamanya demi kepentingan dunia. Semoga Allah titipkan dunia dengan kekayaan kita, ilmu kita, tetapi dititipkannya kita adalah amanah. Maka kita transfer, tasarrufkan apa yang kita miliki tidak hanya untuk kita, li'illahi kalimatillah yal ulya, agar kebermaknaan hidup ini ada, bukan hanya hidup tapi hidup yang mempunyai makna dan arti sebagaimana yang disampaikan, dipesankan oleh baginda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat, berguna bagi manusia yang lain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jawaban kita, semangat kita, perjuangan kita ketika badiru bil amal shalihah, ayo cepat-cepat bersegera berbuat amal soleh. Apa saja yang bisa kita lakukan saat ini adalah tabungan, investasi, dan bagaimana kita menabung dan menginvest semua yang kita mau dan mampu dalam hati yang terbersih, dalam ta'ifu terdasar kita. Semoga Allah mudahkan, mampukan kita menangkap sinyal kebaikan dan menolak sinyal keburukan, insya Allah. Wal habibul ladzi turja atuhu, ayo likulli hauli minan ahwali muqtahami. Semangat. Maulaya salli lim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Monggo semangat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
waghfir lana ma madha ya wasi'al karim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya. Salam sukses dan sehat selalu. Selamat berjuang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya silakan.